mengenal lebih dalam koperasi profesional jaringan koperasi produsen mitra sejahtera cabang Manggarai. Pemirsa, membangun ekonomi rakyat tentu bisa dilakukan melalui banyak cara. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan kosong atau lahan tidur agar menjadi lebih produktif. Persoalan kemiskinan, persoalan ekonomi masih kita rasakan hingga saat ini. Banyak lahan kosong milik kita yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Sehingga untuk mengatasi hal itu, hadirlah Koperasi Projakop cabang Manggarai. Salah satu koperasi yang bergerak dalam bidang komoditi. Untuk mengetahui seperti apa keunggulan koperasi ini, bagaimana legalitasnya, bagaimana syarat-syarat untuk bergabungnya, simak ulasannya berikut ini. Jangan lupa pemirsa, dukung terus channel ini dengan nonton videonya, like, komentar, share, subscribe, serta aktifkan loncengnya untuk mendapat info terbaru dari channel Gusti Ganggar. Ya, kembali lagi bersama saya Gusti Ganggar channel YouTube. Saat ini saya sedang berada di sekretariat salah satu koperasi yang baru hadir di Kabupaten Manggarai. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Kepala Cabang Koperasi Projakop cabang Manggarai, Bapak Robert, ya. Jadi saya ingin mewawancarai terkait bagaimana koperasi Projakop ini. Untuk itu, pemirsa, jangan lupa dukung channel ini dengan nonton videonya, like, komentar, share, subscribe, serta aktifkan loncengnya untuk mendapat info terbaru dari channel Gusti Ganggar. Ya, Bapak Robert, terkait dengan koperasi Projakop, kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga koperasi Projakop ini hadir di Kabupaten Manggarai? Baik Pak Gusti, saya ucapkan selamat pagi dulu. Terima kasih atas kesempatan yang sangat istimewa ini untuk bisa mewawancarai kami berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan koperasi Projakop ini. Jadi nama saya Robert Jaya. Saya posisi sebagai kepala cabang daripada koperasi Projakop. Koperasi ini baru untuk Kabupaten Manggarai dan namanya Koperasi Projakop Mitra Sejahtera cabang Manggarai. Projakop itu artinya profesional jaringan koperasi produsen. Memang hampir beda dengan beberapa koperasi lain. Kehadiran koperasi produsen ini lebih mengarah kepada kegiatan-kegiatan pertanian. Nanti akan mungkin lebih detail akan dijelaskan oleh manajer agrobisnis daripada koperasi ini. Jadi saya kembali kepada pertanyaan bahwa apa yang melatar belakangi sehingga koperasi ini ada. Jadi Pak Gusti, bahwa koperasi ini memang baru untuk kita, baru dikenal sebagai koperasi produsen
sebagai koperasi produsen yang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian. Mengapa koperasi ini hadir? Mengapa sampai badan pengurus punya inisiatif sehingga membangun koperasi yang namanya koperasi produsen? Kita tahu kalau selama ini sering didengung-dengungkan bahwa tingkat kemiskinan kita secara nasional masih tinggi, apalagi tingkat provinsi, tingkat kabupaten itu masih tinggi, masih tinggi. Hanya angka yang pasti saya tidak hafal, tapi yang jelasnya secara globalnya bahwa kemiskinan masih melandai kita untuk seluruh Indonesia, termasuk khususnya di Manggarai. 80% masyarakat Manggarai itu adalah sebagai petani. Ironisnya bahwa ya kalau mau dibilang Pak Gusti, potensi kita ini luar biasa sesungguhnya dari aspek pertanian. SDM kita ya dari ketersediaan tenaga kerja banyak ini, 80% itu petani. Kemudian satu sisi lagi bahwa banyak angkatan muda itu mencari kerja di luar daerah, sehingga para pengurus waktu itu ya berinisiatif untuk membangun ini namanya koperasi produsen ini. Apa salahnya kalau orang bisa kelola potensi ya masih bisa menjanjikan untuk kita. Nah, seperti itu. Sehingga ini yang melatar belakangi ada kemiskinan, tapi ada potensi. Ada potensi. Sehingga dengan demikian ya mudah-mudahan koperasi ini hadir untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan, terutama di bidang ekonomi. Kemudian nanti aspek implementasinya lebih fokus kepada aspek pemasaran. Itu yang kita siap. Selama ini mungkin ada bantuan pemerintah, ya sudah dikasih sama masyarakat, tapi semuanya pada bingung. Nah, kita mau jual kemana? Nah, di sini peran daripada koperasi Projakop ini, dia hadir sebagai orang off taker istilahnya. Off taker artinya membeli apa yang akan diusahakan oleh para petani. Itu saja dia punya ininya untuk memperpendek dia punya jarak pemasaran antara tingkat produsen sampai dengan tingkat pemasaran. Ya, saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Robert selaku Kepala Cabang Koperasi Projakop Cabang Manggarai. Jadi kurang lebih kalau saya simpulkan bahwa apa yang melatar belakangi Koperasi Projakop ini sehingga harus didirikan di Kabupaten Manggarai ini, yang pertama tadi berbicara mengenai tingkat kemiskinan di Kabupaten Manggarai, kemudian melihat dari sisi ekonomi, ya, melihat dari sisi ekonomi, kemudian tingkat kemiskinan ada, potensi juga ada, sehingga hadirnya Koperasi Projakop ini menurut Bapak Robert selaku Kepala Cabang tadi bahwa bisa mengatasi persoalan riset. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk Bapak Robert, kapan Koperasi Projakop didirikan, siapa pendiri, serta di mana kantor pusat dan juga cabangnya di Kabupaten Manggarai. Kantor pusat maksudnya di Kupang atau di mana? Jadi saya minta kepada Bapak Robert untuk menjelaskan terkait hal ini. Baik, sudah. Terima kasih Pak Gusti. Jadi tentang Koperasi Projakop ini, founding fathers-nya itu ada di Kupang. Dari mereka waktu itu bentuk salah satu kelompok, kemudian menginisiasi untuk membangun namanya Koperasi Produsen ini. Kantor pusatnya itu ada di Kupang. Waktu itu masih bersifat lingkup regional dia. Tapi perkembangan dengan 2 mingguan terakhir sudah menjadi koperasi nasional. Koperasi nasional melayani kebutuhan semua orang yang jiwanya terpanggil untuk bergerak atau berusaha di bidang pertanian. Jadi mereka koperasi ini ya, siap untuk menghandle atau melaksanakan berbagai kegiatan yang erat hubungannya dengan pertanian. Dan pusatnya di Kupang. Pusatnya di Kupang. Koperasinya sudah
menjadi koperasi nasional, tapi pusatnya tetap di Di Kupang. Sementara di Manggarai ini cabang, bahkan di seluruh NTT, kemudian ada juga provinsi-provinsi lain sudah buka cabang. Jadi sudah di mana-mana. Sumatera ada, itu di Riau, kemudian di Kalimantan semua, kemudian di Jawa, dengar di provinsi apa itu namanya, Jepara ini. Begitu. Di Bali juga ada, sudah ada mulai buka cabang. Tahun awal ini memang agak masih ada masa penyesuaian, tapi bukan tidak mungkin tahun depan sudah bisa tertata lebih baik. Terima kasih kepada masyarakat Manggarai. Itu tadi bahwa koperasi ini kantor pusatnya di Kupang. Kemudian lupa tadi Bapak Robert, tahun berdirinya ini koperasi. Oh, dia tanggal 5 Desember tahun 2020, jadi sampai sekarang baru 7 bulan. Ya. Sementara di Manggarai masih baru 3 bulan. 3 bulan. Oke. Itu tahun berdirinya itu tahun 2020 ya. Kurang lebih memasuki 7 bulan. Sedangkan untuk di cabang Manggarainya itu baru berjalan 3 atau 4 bulan ya. Ya. Pertanyaan yang ketiga, kira-kira bagaimana aspek legalitas dari koperasi ini, terutama soal bentuk perizinan terkait dengan koperasi Projakop ini? Ya, baik. Terima kasih Pak. Dengan deklarasi bahwa berdirinya koperasi Projakop di Kupang pada tanggal 5 Desember tahun 2020 ini, tentunya itu punya dasar hukum yang sangat kuat. Punya dasar hukum sangat kuat. Jadi ada keputusan Menteri Hukum dan HAM, kemudian juga berbagai izinan itu sudah ada semua, dan dari pusat sudah sampaikan kepada setiap cabang, dan kami punya dokumen sudah lengkap ini. Jadi ada perizinan, Ada IMB, ada semua, ya ada semua. ya. Kepada masyarakat Manggarai dimanapun berada, soal aspek legalitas dari koperasi Projakop ini tidak perlu diragukan lagi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Cabang Manggarai, Bapak Robert, yakni ada keputusan Menkumham, ya. Kemudian soal izin mendirikan bangunan, izin lingkungan sudah dilakukan oleh manajemen koperasi ini. Jadi tidak perlu ragu soal bagaimana legalitas dari koperasi ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Robert selaku Kepala Cabang Manggarai. Ya, berikutnya Bapak Robert, saya Gusti Ganggar juga ingin memperoleh informasi kira-kira siapa badan yang mengawasi dan juga apa yang dilakukan oleh anggota dan juga koperasi ketika menjadi bagian dalam koperasi ini ada yang melanggar ADART, baik koperasi itu sendiri maupun anggota. Nah, jadi kira-kira badan siapa yang mengawasi koperasi Projakop? Oh, iya. Baik Pak Gusti. Jadi sebagaimana biasanya setiap koperasi saya kira sama ini. Setiap koperasi ada di badan pengurus, ada di badan pengawas. Nah, kalau untuk koperasi Projakop ini ya sama dengan koperasi lain, ada pengawas, ada pengurus 3 orang. Jadi terdiri dari ketua Projamin, ketua GMP, sama ketua Banas. Ya, ketua Banas. Dan mereka 3 punya tugas untuk bisa mengawasi semua kegiatan yang ada di koperasi Projakop ini. Seperti itu. Ya, kira-kira Bapak Robert tadi pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana bentuk atau cara penyelesaian ketika antara anggota dan juga koperasi melanggar ADART? Karena ini sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat Kabupaten Manggarai umumnya. Baik, terima kasih banyak. Tidak untuk membuat calon anggota orang, wah ini keras juga ini. Ya, tidak juga. Jadi semuanya itu berkaitan dengan jika ada pelanggaran yang dibuat oleh anggota koperasi, tentunya ada sanksi-sanksi yang semuanya sudah tertuang dalam ADART-nya. Kemudian yang menegakkan ini nanti mungkin dari tim pengawas, yang dalam hal ini adalah
panas, ya panas. Tapi tidak berarti bahwa ada pelanggaran-pelanggaran kecil yang sebenarnya kita bisa luruskan. Nah, itu kita ambil sikap dalam bentuk penegakan aturan-aturan seperti apa. Karena koperasi ini sebenarnya berasaskan asas kekeluargaan sebenarnya. Dari kita, oleh kita dan untuk kita. Seperti itu. Ya. Kepada masyarakat Manggarai umumnya, soal bagaimana bentuk penyelesaian masalah ketika ada persoalan yang melanggar ADART koperasi, kurang lebih penjelasan dari Bapak Kepala Cabang Manggarai, yakni setiap persoalan itu bisa diselesaikan melalui musyawarah dan kita tidak langsung tertuju pada aturan atau penegakan seperti yang ada dalam ADART, tapi ada bentuk musyawarah. Ya. Ini menurut Bapak Robert tadi, penyelesaian masalah harus berasaskan kekeluargaan, ya, karena koperasi ini tadi menurutnya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Terima kasih Bapak Robert. Baik, sama-sama. Ya, pemirsa channel Gusti Ganggar, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yakni mewawancarai salah satu pengurus di Koperasi Projakop, khususnya di bidang agrobisnis. Ya, untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa Gusti Ganggar. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa channel YouTube dari Saudara Gusti Ganggar dimanapun berada. Pagi ini kami ingin menjelaskan tentang bidang dari agrobisnis itu sendiri. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Emmanuel Porat. Ya. Kapasitas saya di sini sebagai manajer agrobisnis dari Projakop Mitra Sejahtera Cabang Manggarai. Demikian dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Eman Porat, ya, Bapak Emmanuel Porat. Jadi saya ingin memperoleh informasi dari Bapak Eman selaku yang membidangi agrobisnis. Kira-kira apa saja tugas dari Bapak Eman dalam membidangi agrobisnis ini, khususnya di Projakop Cabang Manggarai ini? Oke. Baik, terima kasih. Jadi Projakop Mitra Sejahtera ini sebagai salah satu dan pertama, koperasi produsen pertama di Indonesia yang bergerak di bidang pertanian ini. Dan dia komoditi utamanya adalah budidaya sengon laut, yang dimana pada 4-5 tahun sudah bisa langsung dipanen untuk kebutuhan industri. Nah, kapasitas kami di bidang agrobisnis ini adalah bagaimana merancang satu usaha, menata lahan itu sendiri, bagaimana sistem usaha tani yang terintegrasi dengan menanam sengon laut terutama, dan komoditi lainnya. Nah, sementara ini kami juga tengah mengembangkan juga petani-petani porang dan jahe merah untuk kedepannya bisa diintegrasikan dengan sengon laut tersebut. Nah, kami merencanakan bagaimana dalam satu lahan itu dioptimalkan. Jadi tanaman sengon itu bisa menjadi tanaman selat atau tanaman peneduh untuk pelindung untuk tanaman porang atau jahe, atau kalau kita kenal dengan sistem wana tani, ya, agroforestry. Mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Ya, pemirsa, inilah keunggulan dari koperasi Projakop ini, ya, koperasi produsen ini. Jadi dia bergeraknya di bidang pertanian. Ada beberapa jenis komoditi, ya. Pertama sengon laut, ya, sengon laut Bapak Eman. Kemudian porang dan juga jahe. Nah, dan juga jahe. Jadi
seperti yang dijelaskan oleh Bapak Eman, bahwa konsepnya itu sengon itu sebagai pelindung. Jadi di bawahnya itu adalah porang dan juga jahe. Lalu Bapak Eman, ini kan 3 jenis komoditi ini. Ya. Bagaimana bentuk penyediaan bibit dari komoditi ini? Apakah calon anggota ini statusnya beli atau dihibahkan? Tolong perlu dijelaskan. Nah, disitulah gunanya dari atau fungsi kami dari sistem dari bidang agribisnis ini, agrobisnis ini. Jadi kami akan merencanakan semua itu dan mencari terutama pemasaran ya, pemasaran. Kemudian dengan sistem kerjasama yang lebih teratur, jadi koperasi akan mencari peluang-peluang pasar di mana porang dan jahe merah ini bisa terserap. Nah, dari sana sistem kerjasama ini kita bisa gunakan pola hibah atau sistem bagi hasil. Seperti itu dia contohnya. Nah, beberapa waktu lalu kami coba dekati beberapa investor yang mencoba untuk mengembangkan bisnis porang di Manggarai, dan kita doakan saja mereka akan menanamkan modalnya di Manggarai, dan disitulah sistem kemitraan ini bisa berjalan dengan baik, di mana petani tidak perlu capek-capek lagi untuk membeli bibit. Jadi semua disediakan dengan sistem kemitraan dari perusahaan. Jadi koperasi hanya mendampingi petani-petani kita, memfasilitasi mereka untuk mendapatkan peluang pasar yang lebih baik. Ya. Terima kasih. Jadi Bapak Eman, Ya. kalau saya simpulkan bahwa ini ada jaminan pembelian kembali. Iya, iya. Kurang lebih. Pemirsa Seperti channel itu. Gusti Ganggar, kenapa pengurus Koperasi Projakob ini sering mengatakan bahwa Koperasi Projakob memiliki keunggulan lain? Ya, jadi itu tadi, bibit itu 3 jenis komoditi itu dihibahkan, ya. Ya. Tetapi dalam hal ini masyarakat atau calon anggota itu dia bekerja sama dengan koperasi. Nanti untuk tugas-tugas dari atau kewajiban dari masyarakat itu akan dijelaskan oleh bidang lain, ya. Kemudian Bapak Eman, kira-kira ini kan bibit 3 jenis bibit komoditi ini Ya. perlu dijelaskan. Pertama sengon laut, Bapak Eman. Ya. Kira-kira ini butuh waktu berapa lama ini sengon laut ini kalau ditanam tahun ini misalnya? Berapa tahun lagi itu dipanen Oke. kalau menurut kesepakatannya? Ya. Sengon laut itu sendiri untuk umur panennya 4 sampai 5 tahun ke depan. Ya, kalau ditanam sekarang, ya, karena itu sangat baik untuk pabrik-pabrik kertas, ya, kertas, tisu dan lain sebagainya. Bahannya itu sangat baik untuk pada umur panen seperti itu. Kalau lebih dari itu sudah tidak terlalu bagus. Nah, itu salah satunya. Kemudian porang dan jahe merah. Sedangkan porang itu kan kita lihat juga, ambil contoh budidaya porang itu kalau menggunakan biji katak itu lebih lama, sedangkan kalau menggunakan umbi dia lebih cepat, 7 sampai 8 bulan sudah bisa panen. Demikian juga jahe itu umur 1 tahun sudah bisa panen. Sudah bisa Ya. panen. Ya. Seperti itu. Jadi itu kurang lebih sengon itu 4 sampai 5 tahun pemirsa. Kemudian porang dan juga jahe seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Eman selaku salah satu pengurus bidang agrobisnis di Koperasi Projakob cabang Manggarai. Kemudian Bapak Eman, ini kan koperasinya baru. Ya. Tentu masyarakat mempertanyakan. Kalau misalnya bibit yang dihibahkan dari koperasi ini, misalnya ada yang mati, kira-kira solusi apa yang ditawarkan yang dilakukan oleh koperasi ini dalam menyelesaikan hal-hal seperti itu? Kan tidak semua, misalnya 100 koker misalnya. Ya. Oh, ini lupa tadi. Jumlah Ya. 100 koker. Jumlah Nah, untuk per satu anggota. Kalau misalnya dalam 100 Ya. koker ini yang mati 5 atau 10 atau 50, kira-kira apa solusi untuk Oke. penyelesaian? Baik, itulah gunanya dari sistem pendampingan yang akan kita lakukan. Bahwa setiap setiap kegagalan, setiap hambatan itu harus kita sesegera mungkin kita sikapi. Saya ambil contoh misalnya menanam 100 pohon, itu tidak mungkin 100% tumbuh. Ya, ada kurang lebih 90% lah yang kita harapkan untuk tumbuh. Nah, yang jadi itulah yang akan kita hitung ke depannya. 90% atau berapapun yang dia tumbuh. Itu berarti dalam hal ini tidak diganti bibitnya. Misalnya yang mati diganti dengan yang baru, tidak. Tidak, Oh. gitu. Karena yang dihitung adalah berdasarkan aset
yang dititipkan dari koperasi ke anggota. Karena 100 anakan itu adalah aset dari koperasi di tangan anggota. Ya. Wajib dijaga bersama. Ya. Gitu. Ya. Kemudian Bapak Eman, pertanyaan berikutnya ini poin sangat penting ini, apakah hanya penyediaan komoditi saja dalam koperasi ini atau ada jenis-jenis lainnya, misalnya simpan pinjam atau seperti apa, Ya. dalam bentuk apa, mungkin bisa dijelaskan. Baik. Di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Projakop Manggarai, Mitra Sejahtera ya, cabang Manggarai, yang juga adalah perpanjangan tangan dari Projakop Mitra Sejahtera dari pusatnya, itu memiliki beberapa jenis cabang usaha. Salah satunya adalah simpan pinjam. Oh, simpan. Ya, salah satunya adalah simpan pinjam. Memang Projakop Mitra Sejahtera ini produk unggulannya adalah, komoditi unggulannya adalah sengon laut. Ya. Kemudian Projakop Mitra Sejahtera cabang Manggarai mengambil inisiatif karena kami melihat bahwa di Manggarai ini yang paling besar untuk memberikan kontribusi untuk ekonomi itu ada 3 bidang, yaitu hortikultura, kemudian peternakan dan perikanan, dan itulah yang akan sedang kami sedang kami kembangkan. Kami coba ekspansi pasar itu, kita bangun kemitraan jaringan untuk sampai dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa. Mungkin gitu. Ya, berarti ini ada simpan pinjamnya juga. Ada simpan pinjam. Ini berlakunya simpan pinjam karena ini sering yang ditanyakan. Kadang orang bertanya, itu berapa syaratnya untuk meminjam, seperti apa? Ya. Nah, itu pertanyaan. Kira-kira syaratnya apakah harus jadi anggota dengan permohonan untuk bibit komoditi dulu atau seperti apa? Atau bisa langsung dia sudah jadi anggota langsung pinjam? Oke. Kapasitas saya hanya menjelaskan sampai di bidang agribisnis. Nanti teman-teman saya dari manajer simpan pinjam yang akan menjelaskan itu lebih rinci. Baik, Siap. ya. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari Bapak Emanuel Porat selaku bidang yang bertugas dalam bidang agrobisnis maksudnya ya, dalam Koperasi Projakop cabang Manggarai. Jadi terima kasih. Ya, pemirsa, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Saya sekarang sedang bersama salah satu pengurus dalam Koperasi Projakop cabang Manggarai ini, yakni Bapak Alo yang membidangi unit usaha bersama simpan pinjam. Ya Bapak Alo ya. Jadi Bapak Alo, terima kasih waktunya. Kesempatan yang sangat luar biasa saya bisa bertemu dengan pengurus dari Koperasi Projakop cabang Manggarai selaku koperasi yang baru hadir di Kabupaten Manggarai. Untuk itu Bapak Alo, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Eman di bidang agrobisnis. Jadi sekarang kesempatan dari Bapak Alo untuk menjelaskan seperti apa maksudnya unit usaha bersama dalam simpan pinjam di Koperasi Projakop ini. Waktu dan tempat Bapak Alo. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri. Ya, nama saya Alo Sustion dan saya sebagai salah satu manajer di Koperasi Projakop Mitra Sejahtera cabang Manggarai ini. Baik, salah satu usaha yang dijalankan di Koperasi ini adalah simpan pinjam. Dan ini memang satu lembaga koperasi itu jelas ada. Ya. Jadi di bidang usaha ini anggota punya hak ya, untuk pinjam di koperasi ini. Itu wajib. Dia punya hak untuk pinjam di koperasi ini. Nah, kemudahan di koperasi ini ya, itu pengembalian pinjaman itu berupa natural. Ya. Jadi tidak seperti koperasi lain, dia pinjam, nanti cicilan pengembaliannya berupa uang. Tapi kita di sini ada kemudahan. Misalnya anggota itu
dia ada piara sapi, piara babi, atau hasil-hasil pertanian, bisa dia kembalikan pinjaman itu berupa. Ini demikian. Jadi simpan pinjam itu beri kesempatan seluas-luasnya kepada anggota koperasi itu untuk digunakan sebagai modal usaha. Modal usaha. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan lain di bidang ini, di agrobisnis tadi atau usaha lain. Ya, berarti Bapak Alo ini berbedanya dengan koperasi lain. Jadi ini tidak ada cicilan setiap bulan. Tidak. Tidak. Itulah perbedaannya. Nah, jadi maksudnya ketika dalam hal ini Bapak Alo, kira-kira berapa standar peminjamannya dilakukan oleh anggota? Tergantung ya. Misalnya dia ada ternak babi ya. Nilai babi ini dari 3 juta atau 4 juta. Dia putus layani ya. Kapan dia habis kalah, dia tidak dia bayar. Atau mungkin dia itu serahkan koperasi diolah apa sehingga menutupi utangnya begitu. Oh, jadi pemirsa channel Gusti Gantar luar biasa. Ternyata koperasi ini memiliki keunggulan tersendiri ya. Dalam konsep simpan pinjam usaha bersama di unit simpan pinjam dalam koperasi Projakob ini, bahwa ketika anggota itu hendak melakukan peminjaman ke koperasi ini, bahwa itu tidak seperti yang lain harus bayar beban untuk cicil per bulan, tidak. Nah, jadi itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Alo selaku bidang unit usaha bersama dalam simpan pinjam di koperasi Projakob ini. Itulah keunggulan dari koperasi ini. Mungkin ada tambahan Bapak Alo? Lalu untuk bergabung di koperasi ini, ya, anggota membayar uang pangkal 225.000 Ya. dan iuran wajib setiap bulan minimal 10.000. 10.000. Ya, Bapak Alo mungkin bisa menjelaskan 225 ini rinciannya seperti apa agar masyarakat juga. Terus ada uang pupuk. Jadi jumlah suri yang store pada awal masuknya atau bergabung di koperasi sebesar 225.000. Jadi Bapak Alo 225.000 ini berarti dia hanya masuk di awal. Kemudian berikutnya yang per bulannya itu 10.000. 10.000. Bukan setiap tahun 225, bukan. Ada yang per tahun, ada yang hanya di masuk per tahun. Untuk lebih jelas pemirsa, saya perlu baca lagi, saya perlu ulang lagi. Dalam koperasi ini syarat untuk bergabung menjadi anggota itu administrasi atau pendaftaran untuk menjadi anggota pertama itu 225.000 pemirsa. Yang pertama dari 225.000 ini rinciannya simpanan pokok 100.000, simpanan wajib 10.000 per bulan, ya, sukarela minimal 10.000 per bulan, kemudian uang polybag untuk koker 100 koker sengon, ya, sengon laut itu 30.000, kemudian simpanan pendidikan 50.000, iuran duka 15.000 per tahun, dan uang buku 10.000. Jadi saya perlu jelaskan pemirsa, simpanan pendidikan ini bukan berarti koperasi Projakob ini nanti membuka sekolah, bukan. Nanti inilah keunggulannya pemirsa. Anggota dari Projakob cabang Manggarai ini nanti akan dilatih, ya, bagaimana pengolahan hasil komoditi itu agar nilai jualnya bisa lebih baik lagi. Karena untuk kita ketahui bahwa hasil bumi kita luar biasa, ya, tetapi cara pengolahannya itu yang belum dilatih. Sehingga dengan bergabung di Projakob cabang Manggarai ini nanti anggota akan dilatih, akan dididik bagaimana untuk pengolahan hasil komoditi. Kurang lebih seperti itu. Dan ini juga ada buku anggota. Ya. Jadi nanti setiap anggota akan mendapat buku anggota. Jadi pemirsa, ini buku. Jadi setiap anggota yang terdaftar, yang sudah terdaftar nanti akan mendapatkan buku ini. Dan pemirsa, setiap pembayaran khususnya uang 225.000 itu sudah harus melalui bukti pembayaran seperti kwitansi. Itu ada kwitansinya yang dipegang oleh anggota dan juga yang dipegang oleh koperasi. Jadi demikian. Ada tambahan Bapak Alo? Baik, untuk masyarakat Manggarai, mari kita bergabung di koperasi ini. Koperasi ini unik. Mari kita bersama-sama membangun Manggarai. Sesuai visi koperasi. Saya susah, kau bantu. Kalau susah, saya bantu.
Ya, kurang lebih itu yang disampaikan oleh Bapak Alo ya, dalam pengurus yang memberikan unit usaha bersama Simpang Pinjam. Jadi pemirsa, tunggu apa lagi? Kapan lagi kalau bukan sekarang untuk bergabung di Koperasi Projako cabang Manggarai? Di Koperasi Projako bukan hanya tentang bibit komoditi, bukan hanya tentang simpan pinjam, tapi juga ada program lain, yakni real estate. Jadi untuk itu, Bapak Alo akan menjelaskan seperti apa program ini dalam program perumahan ini, ya. Jadi kepada Bapak Alo, silakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Mufti. Jadi selain simpan pinjam yang saya sampaikan tadi, Koperasi Produsen Projako Mitra Sejahtera ini juga untuk 3 tahun depan akan menyiapkan 1.000 rumah. 1.000 rumah itu khusus untuk anggota. Ya, itu perumahan sangat sederhana dengan IP 36. Ya, saya pertimbangannya 3 tahun ke depan ini karena setiap anggota yang sudah menanam sengon laut itu sebagai petarung ya, untuk membayar rumah. Jadi pemirsa channel Gusti Ganggar dan juga masyarakat Manggarai umumnya, ya, program real estate ini atau bidang perumahan ini di Koperasi Projako ini sangat luar biasa. Namun pemirsa, itu bukan dilakukan di awal ketika kita sudah jadi anggota, tidak. Tetapi ketika sengon laut yang sudah ditanam itu 2-3 tahun, ya 2-3 tahun ke depan ini sudah besar, maka program perumahan ini khusus untuk anggota itu baru bisa dilakukan. Karena sengon itu nanti yang akan menjadi untuk sebagai jaminan, ya. Jaminannya itu sengon laut itu, bahwa bukan hanya simpan pinjam tadi, tapi program bidang perumahan juga. Jadi anggota nanti bisa bangun rumah, yang penting lihat bagaimana situasi dan juga perkembangan sengon 2-3 tahun ke depan. Ya, jadi koperasi yang siapkan. Ya, koperasi yang menyiapkan itu, ya. Ya, jadi yang penting ya cicilannya itu nanti sengon itu ya, kalau sudah besar, ya. Mungkin juga selain sengon ya ada juga Ya, komoditi lain tadi, jahe merah, pora, kan seperti itu. ini untuk membantu Anggota. Ya, ini dalam rangka meringankan anggota, kata Bapak Alo, ya. Jadi terima kasih Bapak Alo. Mungkin ada tambahan? Tidak. ya itu saja. Terima kasih. Baik pemirsa, kita lanjut di sesi berikutnya. Kali ini saya bersama salah satu pengurus di tingkat kecamatan. Karena dalam Koperasi Projako cabang Manggarai ini, mulai dari kepala cabang, bidang agrobisnis, ada korcam, sampai tingkat kordes. Dan untuk kita ketahui bagaimana tugas dari korcam ini, saya sedang bersama salah satu pengurus kecamatan Langkerembong, ya. Saya beri waktu kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih sekaligus lagi kepada channel YouTube Gusti Ganggar, karena ini juga satu promosi bagi Koperasi Projako. Baik, saya perkenalkan diri. Nama saya Agus Santas sebagai Korcam Langkerembong, dan pada saat ini mewakili Korcam di Kabupaten Manggarai. Saya ingin menjelaskan tentang tugas Korcam dan juga kewajibannya. Jadi tugas Korcam itu yang pertama adalah merekomendasi calon korlur dan kordes. Terus berikutnya nomor 2, membuat perencanaan kegiatan. Lalu yang ketiga, melakukan rapat bersama antara korlur dan kordes. Berikut pembekalan terhadap korlur dan kordes demi kemajuan
koperasi atau Projakop ini di tingkat Kabupaten Manggarai. Lalu ikut mengembangkan koperasi kepada Korlur dan Kordes. Dan yang terakhir tujuannya itu adalah mengatur pemasaran komoditi. Kewajibannya, koperasi menyediakan benih atau bibit, dan para anggota koperasi itu menyiapkan lahan. Itu kewajibannya. Saya rasanya itu saja untuk Ya, baik. tugas dan kewajiban dari Korlur. Pemirsa, sesuai pertanyaan saya tadi, apa saja tugas dari Korcam dalam Koperasi Projakop ini? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Alo tadi, ya, bahwa dia semacam penyambung antara Kordes dengan pengurus di tingkat kabupaten. Kordes itu dia berkoordinasi sama Korcam ke tingkat kabupaten, dan tugas pokok dan fungsinya masing-masing tadi sudah dijelaskan oleh Pak Korcam itu sendiri. Lalu Pak Korcam, pertanyaan saya kira-kira sesuai dengan pengalaman yang Bapak rasakan kurang lebih 4 bulan terakhir ini berjalannya Koperasi Projakop ini, bagaimana bentuk respon dari masyarakat Manggarai dengan kehadiran koperasi ini? Baik, terima kasih. Kalau soal respon masyarakat Manggarai yang setelah kita dekati, ada antusias untuk turut bergabung dan bersama-sama untuk pada dasarnya untuk menghijau, karena itu awalnya tentang sengon, terus juga komoditi jahe, porang. Ketika kita melakukan sosialisasi di tingkat Korlur atau Kordes, ada memang animo atau antusias masyarakat itu tinggi sekali untuk proses pengembangan Projakop ini. Baik, pemirsa, itu menurut apa yang dirasakan oleh salah satu pengurus di tingkat Kecamatan Langkerembong dari Projakop cabang Manggarai ini, bahwa antusiasme masyarakat Manggarai itu sangat luar biasa dengan kehadiran koperasi produsen ini. Ya, berikutnya pemirsa, Bapak Korcam juga akan menjelaskan bagaimana syarat-syarat untuk bergabung di Koperasi Projakop cabang Manggarai. Pada Bapak. Baik, terima kasih channel YouTube Gusti Ganggar. Jadi syarat-syarat keanggotaan Projakop ini mitra sejahtera ini, yang pertama harus warga negara Indonesia. Kedua, mematuhi semua aturan hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia, lebih khusus lagi di Manggarai Raya. Syarat yang ketiga, tidak terdaftar di organisasi atau kelompok yang dinyatakan terlarang. Yang keempat, menandatangani dan menyerahkan formulir permohonan untuk menjadi anggota koperasi. Jadi mengisi, menandatangani, menyerahkan formulir permohonan untuk menjadi anggota koperasi. Yang berikutnya adalah melunasi. Nah, melunasi apa yang disampaikan oleh Pak Alo tadi, dari uang 225.000, saya tidak perlu jelaskan lagi, bahwa itu memang syarat mutlak untuk ini, untuk bergabung. Lalu saya tambahkan, di dalam persyaratan ini juga melampirkan data dukung, KTP, atau kartu keluarga, dan berikutnya bukti-bukti pelunasan, serta bukti-bukti lain sebagai data pendukung. Nah, itu persyaratan untuk menjadi anggota koperasi ini. Sehingga harapan saya kepada channel YouTube Gusti Ganggar untuk mari kita merapat dan bergabung ke Projakop untuk kehidupan kita teristimewa untuk menghijaukan Manggarai. Luar biasa. Pemirsa, ternyata syarat-syarat untuk bergabung di Koperasi Projakop ini sangat luar biasa. Ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Angga tadi, bahwa itulah syarat-syaratnya. Jadi tinggal pemirsa dan juga masyarakat Manggarai umumnya, kapan bisa bergabung? Kalau bukan sekarang, tentu mari kita sama-sama mendukung
kegiatan penghijauan ini, karena itu tujuan dari koperasi ya. Menurut penjelasan dari itu, ajakan dari Bapak Angga tadi ya, untuk masyarakat Manggarai, mari sama-sama mendukung kegiatan atau gerakan penghijauan ini. Terima kasih Bapak Angga. Ya, terima kasih. Saya salah satu pengurus di tingkat kecamatan, yakni koordinator kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai. Jadi selama kurang lebih 2 bulan terakhir bergabung di Koperasi Projakop cabang Manggarai ini, dari pengalaman yang saya rasakan di lapangan, jadi antusias dari masyarakat terhadap kehadiran koperasi ini sangat luar biasa. Jadi tentu antusias dari masyarakat ini, saya selaku salah satu pengurus di tingkat kecamatan juga menyampaikan apresiasi kepada para kordes yang sudah bekerja mensosialisasikan Projakop cabang Manggarai ini kepada masyarakat Manggarai. Untuk itu, saya selaku pengurus di tingkat kecamatan mengajak kepada pemirsa channel Gusti Ganggar dan juga masyarakat Manggarai umumnya, ayo mari kita sama-sama membangun ekonomi dengan gerakan hijau, dengan bergabung bersama Koperasi Projakop Mitra Sejahtera cabang Manggarai. Terima kasih. Ya, pemirsa, kita masuk sesi yang berikutnya, yaitu tentang seperti apa tugas dari pengurus di tingkat kordes. Ya. Dan saat ini Gusti Ganggar Channel YouTube sedang bersama salah satu pengurus di tingkat kordes, yaitu perwakilan kordes dari Compang Caro. Ya, untuk itu sebelum kita beranjak ke pertanyaan terkait tugas-tugas kordes, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat Manggarai umumnya, khususnya pemirsa channel Gusti Ganggar. Selamat siang, Ya, Bapak Gusti Ganggar. Saya berterima kasih sekali karena hari ini saya diizinkan untuk wawancara bersama Bapak di sini. Nama saya Leni Nahas. Saya berperan sebagai kordes di koperasi ini. Pertama-tama tugas saya mensosialisasikan tentang koperasi ini ke masyarakat. Karena kata orang, kalau tidak dikenal maka tidak disayang. Ya. Dan saya punya kewajiban juga untuk menghimpun dana simpanan wajib dari anggota untuk suatu waktu diantarkan ke kecamatan. Ya. Itu tugasnya Ibu Sebagai kordes. sebagai kordes ya. Berikutnya saya lupa tadi, Bu Leni. Bagaimana pengalamannya selama melakukan sosialisasi di lapangan ini? Tanggapan dari masyarakat, Ibu Leni. Ini kan Ibu berhadapan langsung dengan masyarakat. Bagaimana tanggapannya? Antusiasnya seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Kalau soal antusias untuk mengikuti atau menjadi anggota koperasi ini, sudah terlalu banyak orang yang antusias. Karena ini langsung sentuh ke masyarakat. Karena di dalam koperasi ini ada program agrobisnis, pertanian, peternakan, dan lebih khusus lagi penanaman sengon laut. Karena saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai mewakili gender, saya sangat senang sekali bahwa ibu-ibu yang hanya berkecimpung selama ini untuk kegiatan yang tidak ada nilai tambahnya untuk rumah tangga kita. Sekarang saya mengajak ibu kita bertani, salah satunya menanam sengon, yang kemudian nanti sengon itu dijual ke koperasi ini lagi, dan kita mendapatkan uang. Sebagai perempuan Manggarai, saya mengajak kita semua ikut dalam koperasi ini, karena ini bukan soal invest duit, invest uang ya Pak Gusti ya. Ini kita memelihara babi, Ya. ayam, menanam sengon laut, Jahe. kultura, jahe, semuanya. Ini semua sebenarnya menyentuh sekali untuk kami perempuan. Ya. Luar biasa. Jadi sesuai dengan pengalaman dari Kordes Compang Caro ini, Ibu Leni, bahwa antusias masyarakat sangat luar biasa sesuai dengan apa yang dirasakan. Jadi Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya. Jadi saya Gusti Ganggar Channel YouTube menyampaikan selamat bertugas untuk Ibu selama melakukan sosialisasi di tingkat desa. Terima kasih.
Mari membangun ekonomi dengan gerakan hijau bersama Koperasi Projakop Mitra Sejahtera Cabang Manggarai.